Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Guru Okta di mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar tentang bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, hampir sama kayak di penjumlahan bilangan bulat, kita masih menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya, negatif 4 dikurang 2. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan, kalau ada tanda negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri dari 0. Kalau ada tanda positif, kita akan bergerak ke arah kanan. Nah, semuanya kita berawal dari 0 dulu ya. Kita startnya dari 0. Oke, di sini ada negatif 4. Berarti kita start dari 0 sejauh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurang 2, masih negatif. Berarti kita masih ke arah kiri sejauh 2 dari negatif 4. 1, 2. Maka kita berhenti di negatif 6. Maka hasil dari negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6. Bisa ya, gampang sekali. Kemudian, soal berikutnya, 6 dikurang 10. Nah, di sini karena 6 ini positif, maka kita startnya dari 0 dan bergerak ke arah kanan sejauh 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu karena ada negatif di sini kurang 10, maka kita bergerak ke arah kanan sejauh 10 dari 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita berhenti di negatif 4. Maka hasil dari 6 dikurang 10 adalah negatif 4. Kemudian contoh berikutnya. 2 dikurang negatif 3. Perhatikan, di sini ada negatif ketemu negatif ya. Jadi di dalam matematika itu, kalau misalnya itu ada positif ketemu dengan atau dikali dengan positif, itu hasilnya sama dengan positif. Kalau negatif dikali negatif, itu hasilnya positif. Tapi kalau negatif dikali positif, itu hasilnya adalah negatif. Atau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Atau kamu ingat aja, sapo bene. Artinya sapo bene ini apa? Sa ini adalah sama. Kalau dia tandanya sama, berarti nilainya positif. O positif. Kalau tandanya beda, nilainya negatif. Nah, tanda dalam kurung di sini itu menandakan kali. Maka ketika negatif ketemu negatif, sama-sama negatif, maka di sini positif. Maka kalau di garis bilangan, di sini ada positif 2, kita bergerak dari 0 ke kanan sejauh 2. Lalu karena di sini negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi tanda tambah atau positif. Maka kita masih bergerak ke arah kanan sejauh 3. Maka hasil dari 2 dikurang negatif 3 adalah 5. Bisa ya? Oke, soal selanjutnya. Negatif 6 dikurang negatif 4. Jadi Bu Guru sudah bilang kalau misalnya negatif ketemu negatif begini ada diantarai oleh tanda kurung, maka berubah menjadi positif. Maka kita startnya dari 0 karena negatif 6. Kita bergerak ke arah kiri sejauh 6-nya. Sejauh 6.
Lalu karena tanda positif, kita bergerak ke arah kanan sejauh 4. Maka kita berhenti di negatif 2. Maka hasil dari negatif 6 dikurang negatif 4 adalah negatif 2. Gampang ya? Nah, ada cara mudah menghitung pengurangan bilangan bulat sama dengan cara mudah menghitung penjumlahan bilangan bulat di minggu lalu. Hanya dengan memperhatikan tanda positif dan tanda negatif pada soal yang akan kita kerjakan. Nah, yang pertama, jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan dan tandanya disesuaikan dengan soalnya. Tandanya sama ya. Perhatikan jika tandanya sama. Oke, contoh. Ini sama-sama negatif ya, tandanya sudah sama, katanya angkanya dijumlahkan aja. Berarti 7 kita jumlahkan dengan 3, hasilnya ya 10. Nah, dan tandanya disesuaikan dengan soalnya. Tandanya disesuaikan dengan soalnya. Di sini sama-sama negatif, maka di sini hasilnya negatif 10. Gampang ya? Oke. Kemudian soal pernyataan berikutnya. Jika tandanya berbeda, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar yang mana? 12 ya, kita kurangi dengan 7. Hasilnya 5 ya. Nah, maka tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini angka besarnya 12, maka di sini negatif. Berarti 7 dikurang 12 sama dengan negatif 5. Tanda positif diubah menjadi negatif, kemudian dikerjakan seperti contoh sebelumnya. Oke, nah di sini karena ini ketemu negatif dengan negatif, maka di sini berubah menjadi tanda tambah. Nah, karena di sini kita lihat tandanya berbeda, ada negatif, ada positif, maka kita kembali ke pernyataan yang kedua tadi. Kita kurangi angka yang besar dengan angka yang kecil. 11 dikurang 4 sama dengan ya 7. Nah, karena tandanya berbeda, maka tandanya mengikuti angka yang besar. Berarti di sini negatif 7. Maka negatif 11 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, sebenarnya ada cara yang kedua dengan menggunakan kolom bilangan bulat. Nah, perhatikan. Dengan menggunakan kolom bilangan bulat. Misalnya negatif 30 kita kurangi dengan 25. Nah, kita buat kolom bilangan bulat. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jika berpindah, artinya dikurangi. Nah, di kolom positif ini kita isi angka yang positif, dan di kolom negatif ini kita isi angka yang negatif. Nah, karena di sini dua-duanya negatif, maka kita isi di sini kolom negatif ya, sama-sama negatif. Nah, lalu kita apakan setelah kita isi? Kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena dia tidak berpindah ya. Ingat, kalau dia berpindah tempat, berpindah kolom, maka kita akan kurang. Maka kita jumlahkan. 30 tambah 25 sama dengan 55. Nah, berarti karena dia berada di kolom negatif, maka negatif 30 dikurang 25 sama dengan negatif 55. Bisa ya? Oke, contoh berikutnya. Negatif 65 dikurang negatif 36. Perhatikan. Nah, ini adalah kolom bilangan bulat. Nah, tadi kita sudah belajar sebelumnya kalau negatif ketemu negatif maka berubah menjadi positif. Maka angka negatif kita taruh di kolom negatif, dan karena ini positif maka kita taruh di kolom positif. Nah, sekarang gimana cara pengerjaannya? Kamu perhatikan baik-baik ya. Dari dua angka ini, mana angka yang paling kecil? 36 ya. Maka angka 36 ini kita pindahkan ke sini ya.
karena dia paling kecil. Kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, kita apakan? Nah, ini ya, jika berpindah, maka dikurangi. Karena 36 berpindah, maka kita kurangi. Berbeda dengan sebelumnya tadi, karena nggak ada yang berpindah, maka kita jumlahkan ya. Nah, maka 65 dikurang 36, ini kita 15 dikurang 6, 9, lalu 6 dikurang 3, tadi kita sudah pinjam, jadi tinggal 5, adalah 2. Nah, karena berada di kolom negatif, maka hasil dari negatif 65 dikurang negatif 36 adalah negatif 29. Perhatikan ya, kalau misalnya dia berpindah tempat atau berpindah kolom, maka nanti hasilnya dikurangi. Oke. Contoh berikutnya. 82 ditambah negatif 127. Maka angka 82 ini karena dia positif, kita taruh di kolom positif. Nah, di sini positif ketemu negatif karena dia tandanya berbeda, maka berubah menjadi negatif. Maka negatif 127 kita taruh di sini, di kolom negatif. Maka mana angka yang lebih kecil? 82. 82 ini kita pindahkan ke kolom negatif, maka 127 kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena dia berpindah tempat atau berpindah kolom. Maka 7 dikurang 2, 5. 12 dikurang 8, 4. Karena dia berada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 45. Gampang ya? Bisa ya? Berarti tadi ada 3 cara yang sudah kita pelajari. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Tapi kalau angkanya begini, besar-besar, kita nggak mungkin menggunakan garis bilangan. Kemudian tadi ada cara yang kedua, dengan memperhatikan tanda positif atau tanda negatif. Kemudian dengan cara ketiga, yaitu dengan menggunakan kolom bilangan bulat. Oke, kalau misalnya kamu mengerjakan soal, terserah kamu mau pakai cara yang mana yang menurutmu lebih gampang. Nah, jika kamu masih bingung, silahkan nonton video ini sekali lagi, supaya kamu lebih paham. Kemudian, setelah kamu menonton video ini, jangan lupa masuk kembali ke Google Meet ya. Ibu guru sudah menunggumu di Google Meet. Terima kasih.